Nabi Muhammad memanggil pohon kurma, sehingga pohon kurma itu datang di hadapan Rasul. Lalu pohon kurma itu seakan-akan sujud kepada Rasul, dingkluk sampai buah daripada kurma ini berjatuhan, berceceran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'anal Antal Jawadu ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya fadrik ilahi darak qablal fana wal halak ya ummud dunya wadin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya ولجميع المؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها خصوصا لحضرة الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ ناصرالدين مغلطائي ولجميع من أجازنا من المشايخ والعلماء خصوصا لحضرة الشيخ محمد أكرم صفوان ولجميع الطلاب والطالبات في هذا المعهد ولجميع حاجاتنا. الفاتحة. أعوذ بالله
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah. Sudah sampai mana kemarin? Wada'a wa amara syajarataini. Syair yang kita baca setiap sebelum ngaji itu saya lupa. Itu yang menyusun Habib siapa lupa. Di dalam kumpulan sholawat itu kan ada sih ya. Ya Arhamar Rahimin ada kan? Di dalam kumpulan-kumpulan qasidah. Sampean bisa nulis, ditulis. Kemudian kalau berangkat malam Kemis dibawa. Ini syair yang luar biasa, syair doa, syair yang berupa doa. Ya Arhamar Rahim, Ya Arhamar Rahim, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Itu yang di kaset-kaset aslinya lagunya begitu ya. Itu yang nyusun sinten? Qori nasional Pekalongan yang sudah almarhum Pak Kiai siapa? Itu yang menyusun lagunya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Itu yang nyusun aslinya orang Pekalongan lagunya. Nah kalau yang saya bawa lagunya ini asli dari Yaman. Ya Arhamar Rahimin. Itu diterbangi enak loh. Pas itu diterbang. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Prak brung brung prak. Pas itu, bagus. Nah, sambil berangkat sekolah ya kan, daripada makan pentol sambil jalan ya, mangkat sekolah istirahat bawa pentol sambil jalan, enak baca Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Pak nang ndi kok ya Pak Bali nang kamar, farrij 'alal muslimin ya. Enak lagunya enak.
di dalam hati itu adem. Saya kalau pagi berangkat cari uang itu pagi-pagi 5:30 berangkat cari uang itu sambil ya Arhamar Rahimin. Wong ndak ada temannya, kalau ndak ditemani kayak gini ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amara lan perintah sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syajarataini ing wit loro fajtama'atan nuli kumpul apa syajarataini fajtama'atan nuli kumpul apa syajarataini hatta qada sehingga nekani sapa Kanjeng Nabi hajatahu ing hajate Kanjeng Nabi hajatahu ing hajate Kanjeng Nabi khalfahuma ing dalem burine syajarataini khalfahuma ing dalem burine syajarataini summa amarahuma nuli perintah sapa Kanjeng Nabi ing syajarataini summa amarahuma nuli perintah sapa Kanjeng Nabi ing syajarataini fatafarraqatan nuli pisah sapa syajarataini fatafarraqatan nuli pisah apa syajarataini. Satu saat Rasulullah ini mau pipis. Ada pohon kurma, cuma batangnya kecil. Pohonnya diameternya tidak terlalu besar, sehingga kalau Nabi pipis berlindung di balik pohon itu, maka auratnya akan nampak. Akhirnya Rasulullah memerintah pohon yang ada di sebelah sana untuk bergeser sehingga dekat dengan pohon yang ada di dekatnya Rasulullah. Ketika pohon itu sudah berdempetan, maka kemudian Rasulullah hajat, qadil hajat, entah pipis entah apa, sehingga aurat beliau tidak terlihat. Ini salah satu keistimewaan Rasulullah. Maka kalau kita pipis di tempat terbuka, itu kita harus membuat penghalang supaya orang tidak melihat auratnya kita. Maka kadang-kadang ada sopir truk yang sudah tidak kuat ngempet pipis, berhenti di sebuah tempat, dia kemudian cari pepohonan, kemudian dia pipis di pohon itu, ya kan? Ada tukang becak turun dari becaknya, kemudian dia pipis di pohon. Tidak apa-apa, asalkan pohonnya itu bisa menghalangi orang dari melihat aurat daripada sopir truk atau tukang becak itu tadi. Sehabis pipis, maka harus istinja cewek. Karena banyak orang pipis di tepi jalan, setelah pipis dia ndak cewek, langsung berangkat lagi. Maka yang seperti ini nanti akan mendapatkan azab kubur. Rasulullah satu saat lewat kuburan, di situ terdengar tangisan yang luar biasa.
Maka oleh Rasul diambilkan pelapah kurma, ditancapkanlah pelapah kurma di atas makom. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa engkau melakukan ini? Karena yang ada di dalam kubur, kata Rasul, sedang mendapatkan siksa. Kenapa disiksa? Karena setelah pipis tidak cewok, tidak istinja. Maka kalau sampean pipis di tempat terbuka harus cari alat untuk istinja, batu, kapas, kertas, atau ditempelkan ke pohon itu tadi. Jadi pipis duduk, sama nak pipis biasanya ngadeg apa lungguh, Mas? Hah? Enak ngadeg apa enak lenggah? Enak ngadeg. Kalau sampean berpipis, maka nanti misal cari batu ndak sempet atau bagaimana, tinggal ditul sama pohon. Tul satu pindah sebelahnya, tul dua pindah sebelahnya, tul tiga kali. Kalau laki-laki bisa digambarkan, iso diangen-angen. Sing angel ki wedok, Mas. Sing angel wedok. Pripun carane? Wes ora sempet ngeluru watu, ora sempet ngeluru kapas, kebelete nemen moro-moro lenggah cer gitu kan. Bapak Pak istinjae brewes, Pak istinjae. Pak ngeluru apa? Pak ditulke ya angah. Angah, tul, angah. Angah lo, Mas. Susah. Ya ana kain sarung kuwi ya, kain sarung. Kain sarungnya ditep ngono ya. Nah ini harus ya. Habis pipis harus istinja. Dah. Wada'alan ngundang sapa Kanjeng Nabi alqon ing wit kurma. Wada'alan ngundang sapa Kanjeng Nabi alqon ing wit kurma. Fanazalan nuli ngrontokake apa alqon. Fanazalan nuli ngrontokake apa alqon min ilkihi saking saking kurmone alqon, min ilkihi saking kurmone alqon, min ilkihi saking kurmone alqon hatta sakoto, sehingga mudun apa alqon, hatta sakoto rontok atau tiba, hatta sakoto sehingga rontok utawa mudun apa alqon fil ardi ing dalam bumi, fil ardi ing dalam bumi. Faja'ala nuli tumandang sapa Kanjeng Nabi, faja'ala nuli tumandang sapa Kanjeng Nabi, yang zuru haleh ningali sapa Kanjeng Nabi, yang zuru ningali, ndak usah dikasih haleh, yang zuru ningali sapa Kanjeng Nabi ilaihi maring, ilaihi maring syajarataini, ilaihi maring alqon, yang zuru ningali sapa Kanjeng Nabi ilaihi maring alqon. Jadi yang zuru itu jangan dikasih haleh ya, itu fi'il kok. Hal itu kan al-halu wasfun futlatun muntasibu mufhimu fi halin kafar dan azhabu, wa kaunuhu muntakilan mustaqan yaglibu lakin laisa mustahaqqan, wa yaksurul jumudu fi syi'rin wa fi. Ada yang hafal? Ada?
Alfiyah 300 apa piro ya? Katanya ada santri putri yang sudah hafal 600 Alfiyah. Saingan karo sing santri putra ya. Harus dikejar. Santri putrane sik nembe 300. Kudu ngepot kaya Valentino Rosa. Hatta atahu sehingga teka apa alqon ing Kanjeng Nabi. Hatta atahu sehingga teka apa alqon ing Kanjeng Nabi. Summa qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi. Summa qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi lahu maring alqon. Irji baliya sira. Faraja'a nuli bali sapa apa alqon. Faraja'a nuli bali apa alqon makanahu ing panggonane alqon. Sahahahu nyohehake ing hadis sapa al-hakimu Imam Hakim. Imam Hakim meriwayatkan satu kisah tentang Nabi Muhammad memanggil pohon kurma, sehingga pohon kurma itu datang di hadapan Rasul. Lalu pohon kurma itu seakan-akan sujud kepada Rasul, dingkluk sampai buah daripada kurma ini do nelecek. Nelecek itu berjatuhan, berceceran. Setelah Rasulullah menikmati kurma itu, kemudian kurmanya disuruh kembali. Irji wis baliyo. Loh ini. Jadi Rasulullah itu bisa memanggil pohon yang ada di sana, bisa berjalan sampai di hadapan Rasulullah. Bahkan pohon-pohon itu kemudian seperti orang yang rukuk di hadapan Rasulullah, mau mengucapkan salam kepada Rasul. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Nah kalau kita lewat ada pohon yang tiba-tiba miring, sampean melayu, ojo kamu mau salam sama gua ya, ngono aja. Woi Pak Rubuh, Pak Nibani sampean, ndang ngalih sampean, jangan di bawahnya, gawat itu. Nah, maka pohon-pohon saja semua mengucapkan salam kepada Rasul. Apalagi kita manusia yang mati saja mengucapkan salam kepada Rasul, apalagi yang hidup seperti kita. Maka pembacaan qasidah burdah, membaca kitab-kitab maulid, membaca sholawat, baik sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat fatih dan lain sebagainya, itu sunnah takririyah. Sunnah apa? Takririyah. Apa yang dikatakan Rasul berarti sunnah qauliyah. Apa yang dilakukan oleh Rasul adalah sunnah af'aliyah. Kalau Rasul mendel, Rasul diam, tapi ridho dengan apa yang dilakukan, namanya sunnah takririyah. Satu saat ketika Rasul sedang berjalan, ada sahabat yang tiba-tiba menghentikan perjalanan Rasul. Ketika Rasul diberhentikan, ya Rasul, berhenti dulu ya Rasul, ada apa? Aku ingin memuji engkau ya Rasul, silahkan, kata Rasul. Dipuji sedemikian rupa, Rasul terdiam dan bibirnya tersenyum.
Maka yang seperti ini namanya takririyah. Sama seperti dob. Dob itu biawak. Kalau sini mirip biawak nggih, dob. Ada satu hewan sepupune boyo, kecuali buaya darat ini. Sepupune boyo adoh, dulur boyo adoh, namanya biawak. Biawak ini satu saat oleh sahabat Khalid bin Walid dihidangkan di hadapan Rasulullah. Rasulullah mboten kersa. Beliau tidak mengicipi makanan itu, tetapi ketika dimakan oleh sahabat yang lain, beliau mendel, beliau diam. Maka berarti bahwa dob itu hukumnya adalah halal berdasarkan takririyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa membaca sholawat itu tidak ada dalilnya, membaca sholawat nariyah opo kae sembarang kalir, sholawat an-nahdiyah dan lain sebagainya tidak ada dalilnya, itu coro ngopi, ngopine kurang pahit. Coro piknik, pikniknya kurang adoh. Sehingga gampang memvonis haram ini, bid'ah sedikit-sedikit ini itu gara-gara nak corong gawe kolake kurang manis. Padahal ada dalilnya, ada namanya takririyah berdasarkan ketetapan Rasul. Ketika Rasul satu saat dindek oleh para sahabat, para sahabat mengucapkan syair, mendendangkan syair, melakukan syair memuji Rasulullah. Rasulullah mendel, mesem. Itu namanya takririyah. Nanti dicari di dalam buku-buku kitab, buku-buku hadis. Apa yang dimaksud dengan hadis? Ya, ada af'aliyah, aqwaliyah dan takririyah. Masuknya ke takrir. Takrir itu Kanjeng Nabi mendel, no comment, tapi mesem. Berarti ridho. Kalau ridho berarti boleh. Maka silahkan baca sholawat nariyah, tibbil qulub, an-nahdiyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa ila idinil islam. Wes terus ke dhewe. Aja wes dah. Saya kalau baca sholawat an-nahdiyah itu teringat Veve Zulfikar. Kapan iso teko mrene ya? Bre Mas, ditekake apa ora Mas? Harus doakan saja ya. Udah jam berapa ini? Belum isa. Belum isa dhewe ngono. Wa min halan iku setengah saking khosois Kisatul Dhabiyah utawi ceritane kidang. Kidang itu kijang. Kijang itu di jalan larinya cepat, di jalan tol itu Masya Allah banyak kijang. Ada kijang Innova, Faribon, kijang banyak. Wa min halan iku setengah saking khosois Kisatul Dhaibah utawi ceritane kidang. Allati rupane dhaibah akhadha kang nyekel ing dhaibah. Akhadha kang nyekel ing dhaibah sapa al-A'rabi wong pedalaman. A'rabi itu orang pedalaman yang kurang pengalaman. Dulu ada orang gunung berangkat haji, begitu nyampe di Mekah dia kemudian ngomong, pantes saja Mekah ini terang benderang, lawong akine kaya iki kok gedene pok.
Paham? Ora cerdas berarti. Nyampe nang Mekah kaget, terkesima, pantes aja Mekah itu terang benderang. Lawong akinya gedene segini. Asale wong pedalaman di rumahnya listrik akan hidup kalau pakai aki. Nyampe di Mekah bingung iki urip kabeh ngeluru akine nang ndi, tibake nang tengah-tengah kuwi dianggep aki. Sik urung paham? Wah, orang cerdas tenang berarti. Itu namanya a'robi, orang yang kurang pengalaman. Mau masuk lift takut, asale melbune putih dinteni sediluk metune ireng, keweden dek. Wah, aku nak melbungku dadi ireng gawat, gak munggah dek. Wa syahadatu halan nyaksenine dhaibah, wa syahadatu halan nyaksenine dhaibah lahu maring Kanjeng Nabi bin nubuwati kelawan sifat kelawan dadi nabi, bin nubuwati kelawan dadi nabi. Jadi Rasulullah itu istimewa. Yang bisa berkomunikasi dengan Rasul bukan hanya onta, bahkan pohon kurma, bahkan kijang. Kijang itu bahasa Indonesianya nopo? Kijang nggih. Kijang itu juga mengakui terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja Abu Dawud wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa nusyur alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi